Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Safa Nurcantik Eka Lestari, Naufal Rifki Suhada, Melisa, dan Belkis Ayu Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Motif dan Fungsi dari Suatu Bisnis. Motif dan fungsi dari suatu bisnis. Suatu bisnis atau perusahaan adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Menurut Departemen Tenaga Kerja AS, lebih dari 800.000 bisnis diciptakan di Amerika Serikat setiap tahunnya. Bisnis didirikan oleh pemilik yang bertujuan untuk mendapatkan laba, yaitu selisih antara pendapatan dari penjualan dan beban yang dikeluarkan. Laba yang diperoleh akan diserahkan kepada pemilik bisnis. Motivasi untuk menciptakan bisnis ini didasarkan pada tiga kondisi utama, yaitu satu, adanya permintaan. Harus ada permintaan dari pelanggan untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Dua, mampu menarik pelanggan. Bisnis harus mampu bersaing dengan kompetitor dengan menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Tiga, mengelola beban dengan efisien. Untuk mendapatkan laba tinggi, bisnis harus bisa menjaga bebannya tetap rendah melalui operasional yang efisien. Selain laba, bisnis juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja. Bisnis nirlaba. Tidak semua bisnis diciptakan untuk mencari laba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak berorientasi pada laba. Jika pendapatan melebihi beban, laba tersebut akan diinvestasikan kembali ke dalam organisasi. Meskipun tidak mencari laba, organisasi ini tetap harus dikelola seperti bisnis pada umumnya untuk dapat terus beroperasi dan melayani masyarakat. Misalnya dengan menyediakan layanan secara efisien agar memiliki dana yang cukup. Oke, lanjut ke sumber daya yang digunakan bisnis. Untuk menciptakan produk atau jasa, perusahaan bergantung pada beberapa faktor produksi atau sumber daya. Sumber daya tersebut adalah sumber daya alam, mencangkup segala sumber daya yang dapat digunakan dalam bentuk aslinya, seperti tanah. Lalu sumber daya manusia, individu yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis, baik menggunakan kemampuan fisik maupun mental. Lalu modal, meliputi mesin, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik yang digunakan untuk menghasilkan produk. Teknologi telah memungkinkan bisnis untuk menggunakan modal secara lebih efektif. Kemudian kewirausahaan atau entrepreneurship melibatkan pengambilan ide bisnis dan kemampuan untuk menanggung resiko. Selanjutnya, pemangku kepentingan utama. Suatu bisnis melibatkan transaksi dengan individu-individu yang dikenal sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam suatu bisnis meliputi yang pertama, pemilik menciptakan bisnis dengan motif memperoleh imbalan atau investasi. Kedua, kreditor meminjamkan dana kepada bisnis untuk operasional dan ekspansi. Yang ketiga, karyawan dipekerjakan oleh perusahaan untuk melaksanakan operasional bisnis. Yang keempat, pemasak menyediakan bahan baku atau pemasok yang dibutuhkan untuk produksi. Kelima, pelanggan merupakan kunci dari keberhasilan bisnis karena mereka membeli produk atau jasa. Lanjut ke pembahasan lingkungan bisnis. Bisnis terpapar pada berbagai lingkungan yang mempengaruhi operasionalnya. Agar berhasil, bisnis harus memahami dan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan ini. Lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, lingkungan sosial, yaitu kondisi demografi atau bisa disebut karakteristik populasi dan preferensi pelanggan yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Adapun lingkungan industri, persaingan dalam industri yang memaksa bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Adapun lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti perekonomian yang kuat atau lemah yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan pekerjaan. Adapun lingkungan global, yaitu kondisi ekonomi dan global yang dapat mempengaruhi bisnis yang beroperasi di luar negara asalnya. Masuk ke pembahasan fungsi utama dan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan bisnis, manajer perlu membuat berbagai keputusan. Keputusan utama ini dikategorikan ke dalam beberapa fungsi. Yang pertama, manajemen, yaitu mengambil keputusan tentang cara mengelola karyawan dan sumber daya lain untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pemasaran atau bisa disebut marketing, berfokus pada bagaimana produk dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan
dan dipromosikan untuk menarik pelanggan. Adapun keuangan, yang bisa disebut finance, berfokus pada bagaimana perusahaan mendapatkan dan mengelola dana untuk operasi bisnis. Adapun sistem informasi atau bisa disebut information system, yaitu menggunakan teknologi, informasi, dan prosedur untuk membantu karyawan dan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik. E-commerce adalah contoh penggunaan teknologi informasi untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kesimpulan, motif utama di balik penciptaan suatu bisnis adalah untuk memperoleh dengan menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan. Namun, laba bukanlah satu-satunya tujuan, karena bisnis juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan keberhasilan, suatu bisnis harus dikelola dengan baik dan berfokus pada 3 hal utama, yaitu memahami dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan bisnis, seperti lingkungan sosial, industri, ekonomi, dan global. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya alam, manusia, modal, dan kewirausahaan secara efisien. Yang ketiga, mengolah interaksi dengan semua pengakuan kepentingan utama pemilik, koordinator, karyawan, pemasko, dan pelanggan. Secara keseluruhan, kinerja bisnis sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh para manajernya dan dalam menghadapi kondisi-kondisi di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.